Sebuah bukit di Kabupaten Gresik, Jawa Timur diyakini menyimpan harta karun peninggalan Sunan Kalijaga. Tak main-main, konon ada 3 peti emas yang tertinggal di Bukit Surawiti dari masa kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Apakah memang benar demikian? Berjarak sekitar 1 jam dari pusat kota Gresik, bukit yang terletak di Desa Surawiti, Kecamatan Panceng, memang terkenal sebagai salah satu petilasan dari Sunan Kalijaga. Tetapi tak hanya itu saja, Bukit Surawiti juga terkenal dengan mitos harta karun terkait perjalanan dakwah Sunan Kalijaga. Kisahnya bermula ketika Sunan Kalijaga berjumpa dengan seorang bangsawan kaya bernama Raden Bagus Mataram yang ingin mendukung perjuangan dakwah Sunan Kalijaga untuk mendirikan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Nah, apa yang dibawa adalah 7 peti emas. Nyata dalam bentuk fisik emas dan lain-lain. Sebagai bukti bahwa beliau siap untuk membantu pendirian kesultanan itu. Akhirnya disetujui keberadaan di sini beliau dan harta bendanya pun sangat dirahasiakan oleh Sunan Kalijaga untuk mengatur strategi itu. Sebagian memang dibawa ke Demak, sebagian lagi disimpan Surawiti. Jika ada kekurangan diambil lagi ke Surawiti. Ada kekurangan diambil lagi ke Surawiti sampai berdirinya Kesultanan Demak. Dan ternyata apa yang diberikan Raden Bagus Mataram ke Surawiti itu berlebih. Dari 7 peti emas harta benda yang diberikan itu hanya digunakan 3 peti aja sudah cukup untuk membiayai Kesultanan Demak. Berkat bantuan dana dari Raden Bagus Mataram, Kesultanan Demak akhirnya berdiri sekitar tahun 1500 Masehi dan menjadi tonggak keberhasilan dakwah Islam di Pulau Jawa bahkan seluruh Nusantara. Tuntas dengan misinya membantu Sunan Kalijaga, Raden Bagus Mataram lalu memilih untuk menetap di Bukit Surawiti sampai akhir hayatnya. Banyak yang menduga jika harta dari Raden Bagus Mataram masih tersimpan di Bukit Surawiti. Konon kabarnya, ada sejumlah orang yang mengaku mendapatkan petunjuk gaib tentang lokasi harta karun tersebut. Para pemburu harta kemudian banyak berkeliaran di Bukit Surawiti. Ini ditemukan melalui pendapat dari para ahli spiritual. Kemudian kita cocokkan dengan sejarah yang ada. Kemudian dari praktisi spiritual banyak yang mencoba untuk menerobos ke dalam apa sih sebetulnya di dalam batu ini. Nah, bagi para peziarah sendiri ada beberapa orang yang mendapat apa? Ya, beberapa keping emas dan betul-betul fisik keping emas. Peristiwa aneh tapi nyata penemuan harta dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut, sehingga menimbulkan anggapan jika Bukit Surawiti adalah tempat pesugihan untuk kekayaan. Apalagi bukit setinggi 260 meter di atas permukaan laut ini diyakini pernah menjadi tempat pertapaan dari Raden Said alias Sunan Kalijaga untuk mengasah ilmu spiritual dan kepekaan batinnya mendekatkan diri pada sang pemilik kehidupan. Selain itu, lokasi Sunan Kalijaga bersemedi menjaga tongkat dari Sunan Bonang dipercaya masih di aliran sungai yang ada di dekat Bukit Surawiti disebut dengan Pring Silir. Tongkat itu memang berbentuk kayu bambu dan akhirnya tumbuh menjadi sekian banyak pohon ini. Memang betul-betul bersejarah karena tongkat ini akhirnya disebut Pring Silir, di mana Pring Silir itu sebagai sandaran dari Sunan Kalijaga ketika menahan dari aliran air itu. Dikisahkan bahwa Raden Said menjaga tongkat Sunan Bonang di pinggir kali selama kurang lebih 3 tahun, sehingga ia dijuluki sebagai Sunan Jaga Kali atau Sunan Kalijaga. Menurut kisah orang tua dulu, pengikut pertama dari Sunan Kalijaga adalah seorang pemimpin kampung kecil bernama Suro Astono. Kala itu, Suro Astono meminta bantuan Sunan Kalijaga untuk menaklukkan gerombolan perampok sakti yang dipimpin Suro Gento.
Sunan Kalijaga menyanggupi dan meminta Suro Astono untuk mengajak warganya pindah ke Bukit Surawiti yang lebih aman. Suro Astono inilah orang yang pertama mengikuti dari nasihat-nasihatnya Sunan Kalijogo, saran-sarannya, dan begitu juga pertama kali masuk Islam di wilayah Surawiti. Kemudian nama itu dilegendakan, diabadikan sampai sekarang, Suro Astono Kang Amiwiti. Bermakna Mbah Suro yang memulai untuk tinggal di Surawiti. Dan akhirnya menjadi nama desa. Kesaktian para perampok yang dipimpin Suro Gento ternyata tak mempan di hadapan Sunan Kalijaga. Mereka lalu menyerah dan minta dijadikan sebagai murid. Sunan Kalijaga tak menolak permintaan itu. Ia lalu memerintahkan gerombolan perampok untuk bergabung dengan warga desa di Bukit Surawiti. Dakwah Islam Sunan Kalijaga lalu berkembang dari Bukit Surawiti. Banyak orang yang kemudian tertarik untuk memeluk Islam. Sosok wali yang kental kejawaannya ini bahkan dipercaya membuat beduk pertamanya di Bukit Surawiti. Ada cerita bahwa karena sudah ada banyak pengikut Islam di Surawiti dan sekitarnya, akhirnya kesulitan untuk bagaimana memanggil, bagaimana menandai waktu sholat tiba. Akhirnya beliau memotong pohon besar, di sini diistilahkan pohon otok. Dipotong, dibentuklah sebuah kayu yang berlubang, kiri ditutup kulit dan kanan ditutup kulit, kemudian menghasilkan suara yang keras. Kemudian diberilah istilah beduk. Tak bisa dipungkiri jika Bukit Surawiti adalah tempat bernilai sejarah tinggi bagi perkembangan dakwah Islam Nusantara di masa Wali Songo. Pantas rasanya jika pemerintah Kabupaten Gresik menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata religi unggulan yang sayang untuk dilewatkan.